kita sih sebenarnya waktu awal terbentuknya itu sih nggak ada tujuan, paling cuma ya supaya kita bisa kumpul, kita bikin grup, dibikin grup WhatsApp, jadi supaya kalau mau janjian terbang atau apa bisa di situ. Dan ternyata kan berangsur dengan berjalannya waktu, kadang-kadang drone itu kan banyak yang pemilik drone itu pemilik yang baru gitu loh. Betul. Dan kadang-kadang mereka juga sering tanya atau apa, ya mau nggak mau akhirnya ya mungkin mereka anggota-anggotanya banyak yang merasa terbantukan. Oke. Mulai dari ada masalah di drone-nya, mulai dari foto, mungkin ada yang video, dan kebetulan juga waktu itu ada gabung juga orangnya nggak di sini. Oke. Si Om Putra. Oke. Dia itu memang spesialis sih dibikin kayak ini ya, video, tapi untuk Cinematic. Iya, video tapi untuk iklan biasanya. Jadi dia mulai dari persiapkan jinglenya, kemudian sampai menyesuaikan dengan videonya juga. Oke. Dan ya dia sih banyak sharing-sharing ilmu lah, terutama untuk video ke kita. Jadi tujuan kedepannya GDP ini mau dibawa kemana? Nah jadi begini, waktu itu kenapa kita ganti namanya jadi Gading Drone Pilot sih? Itu salah satunya adalah waktu itu saya kan lagi mau ada sertifikasi FASI. Oke. Dan salah satu syarat dari sertifikasi FASI itu adalah yang bergabung di situ adalah komunitas, dan kemudian nanti yang bisa untuk ngikutin ujian sertifikasi itu adalah anggota-anggota yang diajukan oleh komunitas. Oke. Jadi akhirnya kita pikir mungkin Mavic Gading ini udah nggak cocok, karena kan mungkin anggotanya juga udah bukan di daerah Kelapa Gading aja, dan anggotanya udah mulai banyak. Mungkin kita ganti aja namanya, ya kita sempat bikin ininya pengambilan nama. Ya akhirnya mulai dari Ivory lah apa segala macem. Akhirnya jadi Gading Drone Pilot. Oke. Jadi sekarang fix namanya Gading Drone Pilot. Ya betul. Oke, thank you. Dan kalau kalian lihat hari ini saya memakai seragam dari GDP. Nah di GDP ini ada kostum khusus nggak seperti seragam ini, atau mungkin ada merchandise yang lainnya? Kalau di kita sih waktu itu sih cuma kita pertama bikin kaos dulu. Oke. Kemudian kita bikin topi. Kemudian Topinya ada, mungkin boleh tunjukin teman-teman. Oke. Boleh dipakai mungkin. Ini namanya seperti itu. Jadi gini, ini topi yang kita bikin waktu itu, dan atas permintaan dari semua teman-teman, mereka minta ada namanya. Oh ada namanya di sini. Oke, Ada keren namanya. banget. Jadi Nggak akan ketukar satu sama yang lain berarti ya? ya betul, jadi nggak akan tertukar satu sama yang lain. Kemudian berkembang lagi, ada juga yang ngusulin untuk bikin stiker. Oke, stikernya ada di mana Om? Stiker mana? Stiker ada buat, oke boleh. Oke, nah ini salah satu stikernya. Stikernya keren banget. Oke. Dan sebenarnya banyak sih merchandise lainnya yang diusulin sama teman-teman. Ini teman-teman beli patungan atau disponsori oleh anggota member atau gimana Om? Kalau ini sih patungan ya, Patungan. jadi bikin berapa banyak, kemudian nanti biayanya Bayar berapa, masing-masing. bayar masing-masing. Oke. Seperti itu. Apakah ada member fee di GDB ini? Di kita nggak ada. Nggak ada, tapi berarti uangnya cuma buat dikeluarkan apabila mau bikin merchandise saja. Betul. Oke, thank you. Nah tadi kan ada beberapa teman member GDP kalau bilang GDP ini sangat solid, dan kalau setahu saya di Indonesia, saya lihat beberapa Facebook group, saya lihat Instagram, saya lihat di sosial media, GDP ini menurut saya adalah mungkin the best komunitas drone yang ada di Indonesia menurut saya. Menurut Om Sute, ada nggak sih tips and trick? Pasti teman-teman di luar kota, mungkin di daerah Indonesia, pasti pingin juga punya komunitas seperti ini. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang pingin bikin drone komunitas seperti ini? Jadi gini sih, kalau yang namanya komunitas itu kan gabungan dari banyak orang, ya kan. Sebenarnya yang namanya kecocokan satu sama lain itu kan juga susah. Ya kadang-kadang memang sih ada yang satu ngelapor begini ke saya, yang satu mau begini, ya saya cuma bilang aja sih ya kan. Ya namanya kita bersosialisasi ya pasti akan ada yang nggak cocok. Jangankan baru kenal sekedar di komunitas, yang dari teman SMA, teman SMP aja bisa ribut di grup WhatsApp gitu. Ya pada intinya sih apabila ada anggota misalnya yang bertanya sesuatu, mungkin nggak ada yang ngerespon atau mungkin kebanyakan grup, ya saya tahu mungkin si orang itu yang ahli di situ, ya saya coba mention dia, atau saya mungkin bilang udah lu japri langsung deh ke si Om ini, mungkin dia bisa jawab seperti itu. Oke, thank you. Om
Maksudnya saya mau nanya nih, mungkin kan nggak sih nanti di GDP ini menambah anggota member baru, atau mungkin nggak sih karena sudah terlalu banyak member, beberapa anggota GDP ini dikeluarkan? Jadi begini, di tempat kami kan memang banyak member, dulu sih sekitar sampai 70-an. Oke. Kemudian karena mungkin sudah banyak pertama member baru, kemudian ada juga yang merasa nggak nyaman juga, nggak enak, nggak nyamannya karena saya udah nggak punya drone, saya juga udah jarang aktif di sini, dan ada juga yang mereka dengan izin di mereka sendiri mereka izin live. Jadi mereka live grup sendiri mungkin karena merasa udah nggak aktif di grup ini lagi. Iya, betul. Untuk member barunya gimana? Kalau untuk member baru sih kita terbuka sebenarnya, cuma kita belakangan ini lebih selektif. Dalam arti kadang-kadang kan ada orang tujuan masuk member itu sebuah member cuma untuk jualan atau untuk apa, kan? Nah, kita dalam arti kita kepingin grup ini yang sudah cukup solid itu tetap terjaga. Jadi nggak sembarangan orang yang kita kenal kita masukin lagi. Mungkin ada yang beberapa dari teman-teman ini dari teman saya nih, ini teman baik, ini saya berani jamin, ya udah kita masukin. Oke, thank you. Jadi begini, kalau saran dari saya sih, beberapa banyak yang sering DM saya meskipun saya nggak kenal. Kadang-kadang mereka itu baru beli drone, mereka nggak baca dulu petunjuknya atau cari informasi gimana caranya menerbangkan drone. Jadi ada kadang-kadang mereka beli drone, untuk aktivasinya bingung. Ini gimana cara saya harus aktivasi? Terus kemudian ini kenapa drone saya ini saya coba terbang di dalam rumah, kenapa begini? Nah bagi saya sih sebenarnya apabila ada barang baru, sesuatu yang baru, coba cari informasi atau paling enggak baca buku petunjuknya. Kadang-kadang Alkitab itu nggak dibaca, berarti? Iya, kadang-kadang nggak. Jadi dianggap drone itu cuma mainan, padahal kan drone itu kalau bisa kena orang, tangan atau apa itu pasti berdarah. Membahayakan kita sendiri dan membahayakan orang lain juga. Jadi kalau menurut saya itu sih. Jadi paling nggak harus tahu dasar-dasarnya. Kemudian sekarang kan zaman sudah cukup modern ya, mungkin bisa buka di YouTube. Nonton channel YouTube saya. Nah, di channelnya Om Cius ini cukup membantu sih kalau saya lihat. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya, misalnya, oh gimana caranya ganti CX, FCC? Ya udah saya kasih channelnya si Om Cius. Thank you. Ada lagi mungkin? Kemudian juga harus tahu lah, paling nggak ya cari informasi mengenai aturan drone. Karena sebenarnya aturan drone itu sudah ada dan itu cukup lumayan lama karena saya lihat itu aturan drone itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2015 dan sekarang bahkan sudah menjadi perpres. Jadi tolong mengenai ketinggian itu atau pada saat mau terbang mungkin bisa cek situasi lingkungan. Apakah Anda kenal dengan lingkungan seperti itu? Misalnya ada kabel, ada pohon, ada bangunan. Kadang-kadang masih banyak yang sering terjadi pada saat lost connection, RTH, drone-nya crash, nabrak. Nah itu satu. Kemudian ada juga orang yang di tempat yang baru, misalnya karena kepingin nyoba aja, dia nggak cek bahwa di situ ada kabel. Banyak kejadian yang kalau hubungi saya, waduh, drone saya kesangkut kabel. Terus ada juga yang orangnya misalnya dia tahu dia tinggal di dekat Halim, tapi dia malah nanya ke saya, bisa nggak saya terbang 150 meter? Saya bilang, ya jelas nggak bisa. Karena sebenarnya di DJI itu udah cukup ada radiusnya, udah ada radius. Sebenarnya udah kelihatan di peta itu, yang mana misalnya no fly zone. Thank you Om Sute buat tips buat teman-teman. Dan sekian video kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya di Yusuf Arifin Yusef. Dan thank you juga buat semua teman-teman GDP di sini. Say hi semuanya.